Halo dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak salam olahraga, dan salam persaudaraan. Baik dulur-dulurku, dimana di video kali ini saya ingin membahas kenapa kok banyak warga persaudaraan setia Ternate tapi gadungan. Nah, itu kenapa gitu ya. Kalau saya lihat-lihat dari video-video yang saya lihat-lihat dari dokumentasi yang banyak itu, kan di YouTube banyak itu warga keciduk sama warga, ya kan. Kenapa? Itu karena warga gadungan. Itu kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Mungkin kalau saya lihat-lihat di video-video orang itu, mungkin si warga gadungan ini kebanyakan ingin disegani, ingin merasa dia punya saudara banyak, ya pokoknya dia ingin tapi tidak mau usaha begitu. Ya begitulah, namanya juga kehidupan ya. Pasti ada benalunya, itu pasti ada, namanya juga suatu organisasi, entah itu dari manapun, itu pasti ada benalunya, ya kan. Ya begitulah, namanya organisasi juga suatu perkumpulan. Nah, jadi itu udah biasa. Nah, yang mau dibahas di video kali ini ya, itu tuh kenapa gitu kan? Kenapa sih warga gadungan ini kok pengen? Kenapa kok orang itu mau gitu? Ya itu tadi, mungkin karena alasan-alasan mereka itu kepengen yang namanya disegeni, kepengen yang lebih cepat, tidak mau belajar, tidak mau usaha, tidak mau sakit ya. Nah, jadi mereka ingin cari jalan yang instan. Padahal ya dulu, padahal itu yang instan itu belum tentu lebih bagus gitu. Nah, terus buat apa gitu kan? Nah, kalau kalian yang para warga gadungan ini, ya para warga gadungan rasah, itu kalian itu percuma, kalian umpet-umpetin tuh percuma. Ibarat kata-kata itu, pepatah itu mengatakan begini, sepandai-pandainya tupai meloncat, itu bakalnya jatuh ke tanah. Nah, sepandai-pandainya kamu mengumpetin identitas kalian, itu nanti bakalnya ya terbongkar juga, gitu kan. Jadi buat warga-warga gadungan, mending kalian nggak usah mengaku warga gadungan. Apalagi kalian mengaku warga yang beneran, tapi kalian warga gadungan, ya kan. Ini udah ngaku jadi warga yang beneran tapi ternyata warga gadungan. Wah, itu parah. Ya mentang-mentang kalian udah latihan, pernah ikut latihan dari polos, jambon, ya, terus hijau, terus putih. Nah, ya walaupun kalian udah pernah latihan, walaupun kalian besok malah disahkan, tapi kalian nggak bakal bisa kalau belum disahkan menjadi saudara kami yang sah. Untuk menjadi saudara kami yang sah itu harus disahkan dulu. Bagaimana caranya? Ya ikuti prosesnya. Nah, ya walaupun kalian warga gadungan, para warga gadungan, ya kayaknya setelah menjadi warga gadungan, waduh, kalian itu kalian itu kayak udah punya segalanya gitu di organisasi. Padahal belum. Kalian ada yang nggak punya di orang persaudaraan setia Ternate yang sesungguhnya, ya kan. Nah, jadi begini, saya katakan kenapa kok belum punya. Nah, karena di dalam sanubari orang PSHT yang sebenarnya itu ada rasa yang berbeda sama orang-orang yang belum disahkan. Ada rasa-rasa yang benar-benar sama saudara itu benar-benar ada gitu loh. Ibaratnya kabel ya, jadi gini, kalau aliran listrik, anggaplah aliran listrik ya, aliran listrik kepotong, ini aliran listrik juga kepotong, ini kan hidup, sama-sama hidup. Kalau dideketin dia bakal nyambung. Nah, tapi kalau yang satunya nyambung, ini warga asli ya, warga asli. Nah, ini warga gadungan. Nah, ini nggak asli, dia nggak akan hidup. Nah, kalau ditempelin gimana? Pasti nggak akan nyambung. Jadi bagi warga gadungan ini ya, bagi warga gadungan,
eh, kalian itu mending kalian mengaku saja. Ya kalian kalau tidak bisa mengaku sama warga-warga di sekitar, ini kalau di sekitar kan banyak, ya kan, mending kalian datang ke rumah ketua ranting ataupun orang-orang warga-warga yang ibaratnya dikenal di situ, di suatu lokasi di situ, ya. Tetapi secara baik-baik, Mas, saya sebenarnya bukan warga beneran, saya sebenarnya warga gadungan, tapi saya ingin ikut latihan persaudaraan Setia-Hati Trate ini karena saya benar-benar. Nah, jadi kan kalau kalian baik-baik, pasti tanggapannya baik-baik juga. Lain kalau kalian mengaku warga terkeciduk, ya. Kalau kalian udah keciduk itu udah lain lagi jalurnya, iya kan? Nah, begitu. Ya, untungnya apa coba kalian menjadi warga gadungan itu? Ibaratnya kalian minta saran sama saudara-saudara yang udah disahkan, gitu kan? Mas, ini gimana? Cara olah napas yang bagus itu kayak mana? Kalian dikasih tahu, andaikan kalian dikasih tahu, terus kalian ngelakuin, tapi kalian nggak dapet, gitu. Kenapa? Ya kan kok kenapa kok nggak dapet? Padahal udah dikasih jalurnya, udah dikasih ini, dikasih itu, ya kan? Tapi kok kalian nggak dapat? Kenapa? Nah, perlu dipertanyakan, karena kalian nggak punya wadah, ya kan? Wadah itu kalau dikasih air itu tertampung air, tapi kalau kalian yang nggak punya wadah dikasih air, bakalnya tertampung nggak air itu kira-kira? Enggak. Nah, begitulah. Jadi jadi warga itu ibaratnya kami ini dikasih suatu wadah yang besar untuk menampung ilmu-ilmu yang ada di dalam persaudaraan Setia-Hati Trate. Jadi dikasih suatu wadah. Nah, wadah itu untuk mengisi ilmu-ilmu yang ada di dalam persaudaraan Setia-Hati Trate itu ataupun yang lain-lainnya. Agar kenapa? Biar nangkepnya itu bisa, biar kita pun dapat, gitu loh. Tapi kalau nggak ada wadahnya, mau dikasih kayak mana pun ya bakalnya nggak bakal bisa, gitu. Walaupun kalian yang udah jadi mantan siswa yang jadinya polos sampai putih tua udah mau disahkan, ya sama itu tadi, kalian udah diisi kan, udah diisi wadah itu, udah diisi, kalian udah kasih wadah terus diisi pas kalian latihan itu. Nah terus wadah itu ditutup terus gonjang ganjing begini. Kalau udah digonjang ganjing gitu ya udah hilang karena nggak ditutup. Terus kalau kalian mau ikut latihan lagi udah males, latihan lama lagi, udahlah jadi warga aja, udah warga tapi nggak disahkan. Nah kan ya, disahkan secara persaudaraan Setia-Hati Trate. Nah jadinya apa? Kalian nggak bakal dapet, gitu. Wadah itu pun nggak akan ada karena nggak ada prosesnya, gitu. Nah, jadi para warga gadungan, buat saran buat saya, mending kalian mengaku saja dengan baik-baik ketimbang kalian keciduk. Itu lebih bahaya lagi. Maksudnya bukan bahaya, kalian bakal dikasih konsekuensinya yang lebih berat, gitu. Kalau kalian mengaku dengan baik-baik, kalian bakal dikasih dispensasi keringanan. Nah begitu. Terus buat para adik-adikku, para pejuang yang lagi berjuang untuk menjadi saudara kami, ya, terus semangat, terus berjuang, karena yang kalian lakukan itu udah bener. Kenapa udah bener? Kalian itu mengikuti jalan ajaran persaudaraan Setia-Hati Trate itu udah bener. Tidak mencari jalan yang instan, ya. Nah begitu. Jadi manfaatkan itu, jangan melawan sama pelatih kalian juga. Kenapa? Karena ridhonya seorang ridhonya kalian itu ada di seorang pelatih. Nah sama kalau kalian sekolah, ya kan, kalian sekolah itu, kalau kalian di sekolah itu guru kalian adalah orang tua kalian, ya kan. Sama kalau di rumah itu orang tua kalian ya orang yang tua yang melahirkan kalian.
kalau di lapangan itu orang tuanya ya pelatih kalian, di sekolah guru kalian ya orang tua kalian ya. Nah, jadi apapun yang dibilang pelatih kalian, entah itu buruk entah itu jelek ya, kamu saring sendiri. Nah ya kamu ikutin aja, mungkin itulah prosesnya, mungkin itulah yang terjadi. Itu yang terjadi gimana ajarannya, mungkin ibaratnya maksudnya ya kalau andaikan buruk ya jangan dilakuin ya kan. Tapi kalau itu baik kira-kira gedruk 100 kali gitu kan, kalau menurut kamu itu kan buruk, kenapa, buat apa gitu kan. Lah itu mungkin dulu dia begitu, terus kenapa kok dibegitukan. Nah agar kamu itu menjadi lebih baik daripada pelatih kamu gitu. Oke, jadi buat warga Gadungan mengaku saja, terus kalau memang nggak berani ya ke ketua rantainya atau ke tempat saudara yang memang itu dituakan dengan secara baik-baik ya. Nah terus buat adik-adikku yang sekarang lagi berjuang, terus semangat dan jangan mengeluh, karena dalam kata-kata Sepiro Gedene Sengsara yang tinembak amung dadi jubo, itu pasti kamu bakal menjadikan motivasi yang sangat bagus. Terus buat dulur-dulurku tetap semangat dan saling menjaga silaturahmi. Oke, baik dulur-dulurku, mungkin segitu saja video kali ini. Salam persaudaraan, salam pencaksilat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.